Terima kasih, masih di Fakta 62 ada informasi terbaru untuk good people yang tengah menempuh atau memiliki anak pada tingkat akhir sekolah menengah atas. Ada kebijakan baru nih dalam penerimaan masuk perguruan tinggi negeri di tahun depan. Ayo bersiap, suka tidak suka, di tengah pro dan kontra, aturan baru ini sudah diketok palu oleh kementerian. Kebudayaan, Riset dan Teknologi baru saja mengeluarkan peraturan baru terkait seleksi calon penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi negeri. Pada skema baru ini terdapat 3 jalur yang dapat ditempuh oleh para calon mahasiswa. Berbeda dari tahun sebelumnya, tidak ada tes mata pelajaran dan digantikan dengan tes skolatik. Lalu seperti apa skema baru ini? Berikut faktanya untuk Good People. Disebut untuk mewujudkan visi Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Kemendikbudristek terus menghadirkan terobosan. Salah satunya yang menjadi episode ke-22 dalam menciptakan Merdeka Belajar, transformasi masuk perguruan tinggi negeri. Tujuannya mendorong serta mengasah nalar dan karakter siswa yang lebih holistik, serta memberikan kesempatan yang lebih adil bagi semua siswa untuk berkompetisi dalam seleksi masuk PTN. Demi pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga dengan jembatan kebijakan ini antara pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, kita bisa menciptakan jalur seleksi yang jauh lebih transparan dan sangat lebih demokratis, sangat lebih menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, lebih sederhana untuk murid-murid kita, sehingga mereka bisa juga fokus dalam pembelajaran mereka di tingkat jenjang sebelumnya, dan juga mereka punya kesempatan yang sama untuk sukses apapun tingkat ekonomi mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat 3 jalur yang dapat ditempuh oleh para calon mahasiswa. Jalur prestasi yang memiliki kuota kurang lebih 30%, jalur tes skolastik dengan kuota kurang lebih 30%, dan jalur seleksi mandiri yang dibuka untuk kuota antara 30% sampai 50% dari total penerimaan mahasiswa baru. Untuk jalur prestasi yang sebelumnya lebih dikenal dengan jalur SNMPTN, kini pemeringkatannya berdasarkan minimal 50% rata-rata nilai rapor seluruh mata pelajaran, bukan hanya mata pelajaran tertentu seperti tahun-tahun sebelumnya. Penilaian juga berdasarkan maksimal 50% komponen penggali minat bakat yang berasal dari nilai rapor, prestasi dan atau portofolio untuk program studi seni dan olahraga. Jalur tes mandiri yang dulu disebut sebagai jalur SBNPTN, kini tidak lagi memberikan tes akademik sesuai jurusan yang dipilih. Jalur tes mandiri akan memberikan tes skolastik bagi para calon mahasiswa. Sementara, tes skolastik ini lebih menguji kemampuan penalaran dan pemecahan masalah yang dimiliki calon mahasiswa. Ini terobosan yang mengubah pola tes yang fokus pada hafalan. Tes skolastik akan menguji potensi kognitif, penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia maupun literasi dalam bahasa Inggris. Untuk seleksi jalur tes mandiri lebih transparan, PTN wajib mengumumkan kuota calon mahasiswa yang akan diterima oleh masing-masing program studi atau fakultas. PTN juga berkewajiban mengumumkan besaran biaya dan rinciannya. Yang baru dari skema seleksi masuk PTN ini adalah bahwa tidak adanya tes mata pelajaran seperti tahun-tahun sebelumnya. Tes tersebut digantikan dengan tes skolastik yang lebih berfokus pada kemampuan pemecahan masalah. Nantinya, siswa SMA dapat memilih fakultas dengan lintas jurusan yang berbeda pada saat duduk di bangku SMA. Karena tes yang diberikan adalah tes skolastik atau penalaran dan bukan tes mata pelajaran. Dengan berbagai misinya, perubahan skema dan mekanisme ini mendapat beragam reaksi dari berbagai kalangan. Kebijakan ini adalah kebijakan yang diambil tanpa kajian akademis sama sekali. Buktinya mana? Nggak ada kajiannya. Jadi kenapa seleksi masuk itu diubah dari tes mata pelajaran menjadi skolastik? Dasar kajiannya apa? Nggak ada. Jadi kan suka-sukanya menteri sendiri gitu. Dia merasa ini yang bagus, ya udah. Jadi ini adalah satu
kementerian yang punya nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, tapi nggak ada satupun kebijakan yang berdasarkan riset. Kita kan berarti punya bahaya adalah masa depan bangsa ini. Itu dibuat percobaan, dibuat mainan, ya kan? Ini kita bicara masa depan bangsa. Jadi harapan saya sih masyarakat menyadari, jangan kelihatan di permukaannya aja kelihatan, wah ini menterinya hebat, ini punya terobosan baru. Kami yang di dunia pendidikan sama sekali tidak melihat kalau ada perubahan. Beliau menyebutnya inovasi, kami menyebutnya ilusi inovasi, smoke and mirrors. Jadi kayak pesulap nih. Kebijakan baru juga masih membawa sejumlah kekhawatiran, termasuk di tingkat pendidikan sebelumnya yang jadi ujung tombak mempersiapkan siswa masuk perguruan tinggi yang diinginkan. Yang menjadi kekhawatiran ini adalah pada tes. Ya, tes di sini tidak ada unsur akademiknya, tapi terkait dengan kaitannya dengan tes potensi skolastiknya. Nah, ini juga kita juga agak sedikit bukan miris ya, artinya agak sedikit ragu sendiri dengan tes ini. Kenapa? Karena terkait juga dengan anak-anak yang sudah terbekali dengan mata pelajaran yang sudah dia ampu selama mereka belajar di sekolah. Akhirnya ini kan salah satu faktor pemicu dalam rangka anak-anak untuk bisa mendalami materi di sekolah. Biasanya kalau diteskan yang terkait dengan materi yang diampunya, tentunya akan anak-anak mempersiapkan dengan lebih baik gitu kan. Nah, khawatirnya nanti ketika dia lolos dengan materi skolastik di perguruan tinggi, dia akan mengalami loss. Pro kontra juga masih mewarnai siswa kelas akhir SMA yang akan jadi generasi pertama melaksanakannya. Sebenarnya sedih sih, karena kan buat masuk kedokteran itu butuh banget yang TKA. Kalau TPS aja kan kayak bisa dilihat dari mananya gitu. Terus kayak persiapan aku juga sebenarnya udah lumayan di TKA-nya, cuman karena udah kebijakan, jadi siap gak siap aku harus siap buat nentuin sama kebijakan yang barunya. Untuk tes skolastik itu masih kurang familiar sama skolastik, dari mulai koligatif, numerasi sampai dengan literasi itu masih cukup kurang. Saya harap untuk penerimaan PTN tahun depan akan lebih informatif dan pastinya tidak belibet. Waduh, sebenarnya sedikit kontroversial kalau menurut saya, Kak. Soalnya kalau untuk beberapa jurusan sendiri, contohnya kayak dokter gitu kan, kalau misalnya tiba-tiba anak IPS yang mungkin walaupun ada peminatan tapi nggak terlalu menjurus dalam, itunya pelajarannya kan agak susah gitu ya. Kalau menurut saya peraturan yang sekarang itu terlalu mendadak. Menurut saya waktu yang tepat itu adalah ketika kita baru masuk tahun ajaran baru. Karena kita baru mulai dan seharusnya dari situlah titik start kita untuk mempersiapkannya. Terlepas dari pro dan kontra dan ditunggu detail sosialisasinya, semua harus bersiap. Sebab peraturan ini akan diterapkan pada penerimaan mahasiswa baru tahun 2023 mendatang. Maria Anastasia, Agung Maulana melaporkan untuk NET.